Inilah suasana pagi ini di awal tol layang MBZ di sekitar wilayah Bekasi, Jawa Barat. Belum ada kepadatan pemudik saat awal menaiki tol layang, namun kendaraan pemudik akan menemui kepadatan saat akhir atau di ujung tol layang MBZ di sekitar Karawang. Pihak kepolisian memperlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow hingga satu arah atau one way untuk mengurai kepadatan. Ya, kemarin cukup chaos ya di tol MBZ ya, Camar ya. Betul, dan kemacetan panjang ini terjadi di ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Bahkan penumpukan hingga 15 km lebih dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikampek Utama. Sudah ada rekan Indira Utomo di ruas tol MBZ. Ya, kita akan bergabung bersama rekan-rekan Indira. Halo Indira, selamat pagi. Apakah masih macet di sana? Ya, selamat pagi Ayu, Camar, dan juga pemirsa. Saat ini saya berada tepat di depan gerbang tol MBZ Karawang, Jawa Barat, yang mana memang tol MBZ ini merupakan jalur utama para pemudik yang nantinya akan melintas ke arah Jawa Tengah dan sekitarnya. Jika kita lihat pantauan kondisi terkini di lapangan, memang arus lalu lintas bisa dikatakan ramai lancar, dan kendaraan sendiri didominasi oleh plat B dan juga bus antar kota yang nantinya akan mengantarkan para pemudik ke kampung halaman. Kendaraan terlihat terus bergerak dengan keadaan yang cukup stabil dan didominasi seperti yang tadi saya katakan oleh kendaraan pribadi. Pemirsa, jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, kepadatan lalu lintas saat ini memang terlihat lebih lengang begitu dibandingkan dengan tadi pagi yang memang terlihat cukup padat. Dan tadi saya juga sempat berbincang dengan pihak kepolisian dan dikatakan tidak ada penutupan di depan gerbang tol MBZ. Dan mengingat juga bahwa puncak arus mudik terjadi sejak tadi malam atau 18 Maret 2026. Sementara itu yang dapat kami laporkan dari depan gerbang tol MBZ. Ayu dan Camar. Baik, ternyata di gerbang tol MBZ kemarin malam ini sempat terjadi kemacetan, namun kembali sudah mulai terurai karena sudah dilakukan sistem kontraflow dan juga rekayasa lalu lintas lainnya. Terima kasih rekan Indira, selamat bertugas kembali. Ya, Lebaran kian dekat, permintaan kue kering meningkat. Ya, varian klasik seperti kastengel, nastar, dan putri salju menjadi favorit pelanggan. Aktivitas produksi kue kering di sejumlah rumah produksi di Kota Semarang semakin sibuk menjelang Lebaran. Permintaan kue kering tahun ini mengalami peningkatan drastis hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Bahkan dalam sehari, pesanan bisa mencapai sekitar 1.000 toples berukuran 500 gram. Dari berbagai jenis kue kering, 3 varian klasik tetap menjadi favorit pelanggan, yakni kastengel, nastar, dan putri salju. Trio kue kering legendaris ini hampir selalu menjadi menu wajib untuk hidangan Lebaran maupun sebagai hampers. Kebutuhannya kalau sampai malam itu sampai 50 porsi. 50 pieces. Kalau untuk yang goreng-gorengan kecil lebih banyak ya, mungkin sampai 100 pieces ya. Soalnya kan sambil kerja sambil nyemil-nyemil kayak gitu. Mungkin sampai 2.000-3.000 toples. Oh, jauh ya. Kalau Lebaran itu bijiannya ada sekitar segitu, belum yang hampers. Banyak
Lonjakan permintaan kue kering ini diperkirakan masih akan terus meningkat hingga mendekati hari raya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Sementara itu di negeri jiran Malaysia, tradisi membuat lemang terus dilestarikan. Lemang merupakan kudapan yang kerap disajikan saat Hari Raya Idul Fitri. Wilayah otonomi bangsa Moro di Mindanao Muslim Filipina berubah menjadi desa Ramadan. Penjuru desa dihiasi dengan cahaya bertemakan Ramadan. Tidak hanya itu, selama bulan suci Ramadan, warga menyajikan hidangan lokal dan makanan berbuka puasa kepada ribuan pengunjung setiap malamnya. Puncak acara digelar di Balai Kota. Warga bisa berolahraga malam, kulineran, hingga belanja di pasar malam. Kota Marantau dan Zambunanga juga meluncurkan pertunjukan cahaya pertama mereka. Gedung pemerintahan setempat menjadi kanvas untuk tampilan iluminasi modern. Acara ditutup dengan pertunjukan kembang api megah yang menerangi langit malam. Muslim Christian, masayang talaga dahil grabe kasi ang ganda ng lights. Na-appreciate namin talaga, lalo na kaming mga Muslim. For the first time in Zamboanga, si Mayor Olaso na po ang nakagawa ng ganyan. Po ng opportunity po para ma-present po yung yung Ramadan po namin, yung religion po namin at saka yung kasiyahan po na nabibigay po nila sa amin. Umat Muslim Mindanao yang dikenal sebagai suku Moro terdiri dari 13 kelompok etnis dan merupakan populasi non-Kristen terbesar di Filipina. Saat ini umat Muslim di Filipina berjumlah lebih dari 7 juta jiwa atau sekitar 6,5% dari total populasi. Menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan dan datangnya Hari Raya Idul Fitri, tradisi pembuatan lemang terus dilakukan. Terbuat dari beras ketan yang direndam dalam santan kelapa, lemang merupakan makanan tradisional khas masyarakat Melayu di Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Pertama-tama pembuat lemang menyiapkan daun lerek yang sudah dibersihkan dan dimasukkan ke dalam potongan-potongan bambu. Lalu kelapa dibelah dan diparut untuk diambil santannya. Selanjutnya beras ketan dicuci hingga bersih. Begitu siap semua, santan beserta beras ketan dimasukkan ke dalam potongan bambu hingga penuh dan siap untuk dibakar. Uniknya, alih-alih menggunakan oven modern, pembuatan lemang dilakukan dengan menggunakan kayu sebagai bahan bakarnya, sehingga mampu memberikan aroma khas asap pada lemang yang sudah matang. Tumpukan bambu berisi adonan lemang pun diatur berjejer dan dimasak di tepian api besar hingga matang. Begitu berubah warna yang menandakan lemang sudah matang, bambu-bambu ini pun diangkat. Cantik bukan? Lemang pun siap diborong pembeli. Pemilik usaha pun menceritakan rahasia di balik legitnya lemang buatannya. Lemang tu sedap, mestilah daripada bahan yang terkandung dalam lemang tadi. Seperti kita gunakan beras pulut susu nombor 1 Thailand. Kemudian kita gunakan santan yang pure yang datangnya daripada kelapa matak, kelapa kampung, kelapa mawar yang kandungan fat, yang kandungan lemaknya tinggi. Kita hasilkan, kita perah sendiri, kita parut, kita belah, kita santan sendiri, kita proses sendiri supaya kita dapat ukuran yang tepat. Di Malaysia, lemang kerap disajikan dengan berbagai lauk yang cocok disajikan saat hari raya nanti.